Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Baik, Bu. Baik, Bu. ini udah masuk semua ya yang berhalangan hadir? Hadir semua, Bu. Langsung saja ya, pertemuan kali ini kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa lebih dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pertemuan hari ini kita lanjut materinya, yaitu pengaplikasian induksi elektromagnetik. Tapi pengaplikasiannya di sini Ibu lebih spesifik membahas tentang transformator. Udah terlihat? Sudah, Bu. Udah terlihat ya. Jadi materi hari ini kita belajar tentang transformator. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang transformator itu? Yang pertama kita pastinya bahas tentang pengertian, terus tuh bagian-bagiannya, prinsip kerja transformator, persamaan transformator, itu ada beberapa persamaan. Terus nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung efisiensi transformator dan juga transformator yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang transformator, Ibu mau tanya dulu nih. Semuanya di sini pasti sudah tahu tentang sutet kan? Ada yang tahu sutet? Tidak tahu, Bu. Tahu, Bu. Jadi sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Itu loh, apa tuh, tiang listrik yang gede itu loh, kan biasanya banyak di daerah-daerah sekitar kita kan, yang ada peringatan tidak boleh mendekat atau tegangan tinggi yang kayak gitu. Nah, jadi sutet itu kan tegangannya tinggi tuh. Nah, kabel dari sutet itu ialah kabel yang selama ini kita lihat suka di pinggir jalan, yang kabel-kabel listrik itu. Pasti pernah lihat kan kalau kabel listrik yang pinggir jalan itu kan. Benar, Bu. Nah, jadi dari sutet itu kabelnya itu dialirkan listrik yang bertegangan tinggi kan. Nah, kabel listrik yang selama ini kita lihat itu kan nantinya dipasang di rumah-rumah kita kan. Nah, pernah nggak anak-anak mikir gitu, kenapa tegangan yang ekstra tinggi itu begitu dialirkan ke rumah kita nggak kesetrum kayak gitu? Sebenarnya disitulah gunanya transformator itu. Jadi transformator itu alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan listrik dari PLN tuh kan tegangannya tinggi. Nah, tapi begitu dialirkan ke rumah kita, tegangannya jadi kecil kan. Nah, tapi ada perubahan tegangan kayak gitu kan. Nah, itu diakibatkan oleh adanya transformator ini. Jadi transformator itu mengubah nilai tegangan bisa dari yang tinggi ke lebih rendah atau bisa juga dari yang rendah ke lebih tinggi, tergantung yang kita inginkan. Secara simple, transformator itu terdiri dari 3 bagian. Ditunjuk sama kursor Ibu ini itu sekunder, kumparan sekunder. Terus ada kumparan primer. Kalau kumparan primer yang di sebelahnya, bagian yang terakhir sebenarnya bagian yang paling komponen utama kayak gitu. Nah, komponen utamanya itu ialah inti besi. Kayak yang bisa dilihat dari gambar, di tiap-tiap kumparan itu kita bisa mengetahui 3 hal. Yang pertama ada tegangan. Karena kumparannya di sini ada 2, tegangan yang bisa diketahui juga ada 2. Tegangan primer, tegangan sekunder. Begitu juga untuk arus. Arus, kita bisa tahu arus primer dan arus sekunder. Sama juga kayak lilitannya, lilitan primer dan lilitan sekunder. Trafo atau transformator ini memakai prinsip induksi elektromagnetik. Simpelnya cara kerjanya tuh kayak gini. Jadi di kumparan primer itu nanti dihubungkan sama sumber listrik. Nah, karena arusnya itu arus bolak-balik atau arus AC, nanti di kumparan primer ini ada perubahan medan magnet yang menyebabkan flux magnetik.
Jadi flux magnetik yang ada di inti besi ini kan nanti ngalir tuh muter-muter kayak gitu kan. Nah, gara-gara ada arus listrik di kumparan primer, flux magnetiknya itu berubah tiap saat. Nah, otomatis mempengaruhi kumparan yang sekunder juga dong, kayak gitu kan. Nah, jadi gara-gara flux magnetik di inti besi ini berubah, di kumparan sekundernya terjadi gerak gaya listrik atau GGL induksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Penjelasan Ibu kecepatan atau kelambatan bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Cukup, Bu. Jadi jenis trafo. Kan tadi udah dibilang di awal bahwa trafo itu alat untuk mengubah tegangan kan. Nah, berdasarkan fungsinya itu, fungsi mengubah tegangannya itu, trafo atau transformator dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada trafo step up, yang kedua ada trafo step down. Kita bahas lebih dulu mengenai trafo step up. Jadi, trafo step up itu sesuai namanya yaitu up ke atas kan. Jadi fungsi trafo step up itu digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Secara simpel gambarnya kayak gambar yang di sini. Ini kumparan primer yang sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan itu kumparan sekunder kan. Ciri-ciri trafo step up itu ada 3. Ciri trafo step up yang pertama itu NP atau lilitan primernya jauh lebih kecil daripada NS atau jumlah lilitan sekunder. Kelihatan sebenarnya dari gambar kan bahwa di kumparan primer lilitannya itu jauh lebih renggang atau lebih sedikit dibanding kumparan yang sekunder. Kalau tegangannya bagaimana? Kalau tegangannya juga sama. Untuk tegangan primer itu jauh lebih kecil dibanding tegangan sekunder. Namun agak beda untuk kuat arusnya. Kalau kuat arus untuk trafo step up, itu kuat arus primernya jauh lebih besar dibandingkan kuat arus sekunder. Jadi untuk trafo step up, lilitan primer sama tegangan primernya lebih kecil, tapi untuk arus primernya dia jauh lebih besar daripada yang sekunder. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, Bu. Lanjut ya ke trafo step down. Jadi trafo step down itu kebalikan dari trafo step up. Sesuai namanya down ke bawah. Berarti trafo ini trafo step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Jadi dari yang tegangannya tinggi ke rendah. Kalau dilihat dari skemanya memang juga udah kelihatan di kumparan primer yang di sebelah kiri jumlah lilitannya itu lebih rapat, lebih banyak dibandingkan lilitan yang sekunder. Ciri-cirinya juga kebalikan dari trafo step up tadi. Untuk trafo step down, lilitan primer jauh lebih besar daripada sekunder. Juga untuk tegangannya sama, tegangan primer, VP, jauh lebih besar daripada VS atau tegangan sekunder. Sementara untuk arusnya kebalik, arus primer itu lebih kecil daripada arus sekunder. Jadi untuk trafo step down, lilitan sama tegangannya lebih besar yang primer dari yang sekunder, tapi untuk kuat arus primer jauh lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Intinya kebalikan dari trafo step up sih. Jadi cukup kalian ingat aja salah satu di antara dua ini kan, entah itu ciri-ciri dari trafo step up atau trafo step down. Nah, ciri-ciri yang satunya lagi itu kebalikannya gitu. Dan jangan sampai kebalik. Sering ada kasus siswa-siswa itu keliru dalam menjawab soal itu gara-gara nginget ciri-ciri trafo step up sama step down-nya kebalik. Jadi untuk anak-anak ibu diharap lebih hati-hati ketika
mengingat ciri-cirinya, rapuh step up sama step down jalan kebalik. Udah paham sampai sini? Penjelasan Ibu kecepatan nggak atau udah cukup? Udah cukup, Bu. Cukup, Bu. Bisa dimengerti. Nanti kalau misalkan penjelasan Ibu kecepatan atau kalian kurang paham, nanti bilang ya. Iya, Bu. Nah, jadi langsung lanjut ke bahasan berikutnya, persamaan trafo. Jadi persamaan trafo di sini itu berdasarkan percobaan itu fisikawan kan. Jadi dari percobaan tersebut diketahui bahwa jumlah lilitan transformator itu sebanding dengan tegangannya. Didapat persamaan yang berikut. Tegangan primer per tegangan sekunder itu sebanding dengan lilitan primer per lilitan sekunder. PP per PS sama dengan NP per NS. Jadi jumlah lilitan transformator itu sebanding dengan tegangannya. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Tegangan transformator sebanding dengan jumlah lilitannya. Terus untuk yang persamaan yang kedua, itu tegangan transformator berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Jadi didapat persamaan tegangan primer per tegangan sekunder itu sebanding dengan kuat arus sekunder per kuat arus primer. Jadi kalau yang di persamaan yang pertama itu untuk primernya sama-sama di atas, kalau yang persamaannya dengan kuat arus, itu yang kuat arusnya sekundernya yang di atas. Jangan sampai kebalik juga. Jadi khusus untuk kuat arus, itu yang di atas itu kuat arus yang sekunder. Terus kalau ditanya hubungan jumlah lilitan, tegangan dan kuat arus pada transformator itu, jadi persamaan-persamaan yang tadi bisa dijadikan satu persamaannya. Jadinya persamaannya kayak gini. Jumlah lilitan primer NP per jumlah lilitan sekunder atau NS itu sebanding dengan tegangan primer PP per tegangan sekunder PS. Nah, sebanding juga dengan kuat arus sekunder IS per kuat arus primer. Jadi seperti yang udah dibilang tadi, khusus untuk kuat arus atau I, itu S-nya yang di atas. Sementara untuk satuannya, untuk lilitan satuannya buah, untuk tegangan satuannya masih tetap sama, nggak berubah, volt. Kuat arus juga sama, kita pakai yang ampere. Sampai di sini gimana? Udah paham? Paham, Bu. Paham ya? Berarti bisa langsung lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya. Kalau tidak paham nanti bisa disela aja. Entah mungkin penjelasan Ibu yang terlalu cepat atau bagaimana. Jadi yang selanjutnya efisiensi trafo. Jadi efisiensi trafo itu perbandingan energi yang keluar dan energi yang masuk pada transformator. Efisiensi di sini maksudnya transformator itu bekerja dengan ideal atau enggak. Jadi transformator yang ideal itu kalau efisiensinya itu 100%. Tapi kenyataannya di lapangan nggak ada transformator yang efisiensinya 100%.
Yang bisa kita lakukan cuman bagaimana caranya supaya mendekati 100%. Nah, untuk menghitung efisiensinya itu ada 4 cara. Jadi bisa dipakai lewat persamaan energi, di mana efisiensinya sama dengan energi sekunder per energi primer dikali 100%. Jadi untuk efisiensi ini perbandingannya itu perbandingan energi yang keluar dan energi yang masuk. Jadi energi yang keluar itu kan sekunder. Jadi ketika mencari efisiensi, mau pakai persamaan yang manapun di antara 4 ini, yang sekunder selalu yang di atas. Jadi bisa pakai yang persamaan energi sekunder per energi primer, atau bisa juga pakai persamaan daya sekunder per daya primer, atau bisa juga pakai persamaan yang tegangan dikali arus, yang persamaan daya yang dijabarkan kan yang ini, karena daya itu tegangan dikali arus. Jadi bisa di persamaan yang ini, tegangan dikali arus sekunder per tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Dan untuk yang terakhir bisa lewat hasil kali jumlah lilitan dikali arus sekunder per jumlah lilitan primer dikali arus primer. Untuk efisiensi ini cara mencarinya banyak, jadi bisa disesuaikan dengan apa yang diketahui pada soal nantinya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nanti kita bahas lebih lanjut waktu kita membahas contoh soal ya. Pembahasan yang terakhir yaitu penggunaan trafo di kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya penggunaan trafo itu di sekitar kita ada banyak. Contohnya aja satu daya power supply, ada juga adaptor, penyeara arus, terus transmisi listrik jarak jauh. Transmisi listrik jarak jauh ini seperti yang sudah sempat kita singgung, bukan dijelaskan ya, sempat kita singgung di awal, yang bagaimana distribusi listrik dari PLN ke rumah-rumah kita. Terus untuk alat-alat elektronik juga ada trafonya. Nggak usah jauh-jauh, untuk alat elektronik ini di barang-barang yang sering kita pakai, contohnya di laptop atau di monitor komputer, itu ada trafo. Untuk TV juga ada trafo. Dan yang paling sering kalian pakai pastinya charger HP. Di charger HP itu juga ada trafo. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya di charger HP kalian itu pasti ada tulisan-tulisan kan. Kalau ibu tebak sih mungkin kalian bacanya sekali lewat, apaan nih tulisan ini, nggak kalian perhatiin sebenarnya. Nah nanti setelah ini coba kalian perhatiin tulisannya. Jadi di charger HP itu kalau kalian perhatiin ada tulisan input sama output. Input itu biasanya besar tegangan yang masuk, sementara output itu besar tegangan yang keluar. Dari situ sebenarnya juga kalau di ini charger HP ibu nih, kalau di charger HP ibu itu yang inputnya 240 volt, sementara yang keluar cuma 5 volt. Dari situ juga udah ketahuan kalau di charger ini ada trafonya. Kenapa? Ketika kita memasang charger ini di stop kontak, steker, itu kuat arus, bukan kuat arus ya. Tegangan yang masuk itu sebesar 240 volt. Sementara yang dibutuhkan sama HP kita cuma 5 volt. Bayangin kalau nggak ada trafo. Coba di sini yang HP-nya suka baterainya suka cepat habis. Terus itu juga mungkin ada HP-nya yang itu baterainya kembung kan kayak gitu, atau kabel casannya yang tiba-tiba terbakar, kabel casan laptop juga kayak gitu kan. Nah itu gara-gara trafonya mungkin kemungkinan rusak, karena mungkin kuat arusnya, tegangannya itu nggak sesuai dengan yang dipinta antara yang masuk sama keluar. Jadi di situ juga pelajaran untuk kita hati-hati ketika
mencharger, bukan mencharger aja sih, ketika memasang kabel-kabel di stop kontak itu hati-hati, diperhatiin yang dipinta tegangannya sama yang mau masuk itu berapa. Jangan banyak kasus nanti kabel terbakar dan segala macam. Untuk anak-anak ibu diharap hati-hati. Nah, jadi langsung lanjut lagi untuk yang terakhir, pembahasan lebih lanjut tentang transmisi daya listrik jarak jauh. Jadi transmisi daya listrik itu seperti yang dijelaskan di gambar ini, yang di sini, yang kelihatan nggak sih kursor ibu melingkar-lingkar di sini? Lihat, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, jadi ini yang tempat melingkar-lingkar ini, generating station, itu PLN. Jadi ketika PLN mau mengalirkan listrik ke rumah-rumah kita, biasanya dinaikin dulu pakai trafo step up. Biar apa? Biar nyampe ke rumah yang paling ujung, yang paling jauh, ke pelosok-pelosok itu biar nyampe. Jadi dinaikin dulu pakai trafo step up. Gunanya apa? Kalau misalkan tegangannya naik, biasanya arusnya jadi lebih kecil, makanya mudah nyampenya dan bisa ke tempat yang jauh-jauh. Jadi dari PLN itu yang pertama dinaikin dulu pakai step up. Biasanya kalau PLN itu tegangannya itu sekitar berapa ya? Bentar. Sekitar 2 sekitar 30.000 volt, dan itu dinaikin bahkan sampai 150.000 volt. Dinaikin dulu, terus dialirkan ke gardu-gardu. Untuk yang pertama itu ke sutet dulu. Jadi yang suka apa, tiang listrik yang tegangan ekstra tinggi itu, nah di situ, nah dari situ itu alirannya dari trafo step up di PLN. Biasanya kalau di situ sekitar 20.000 volt. Setelah dari sutet itu baru dipecah, nanti dialirin ke gardu-gardu induk yang cabang-cabang, misal gardu induk Palembang kayak gitu kan. Nah, di gardu-gardu induk itu baru di step down pakai trafo step down, diturunkan lagi jadi 220 volt. Nah, dari 220 volt itu baru dialirkan melalui kabel listrik yang sering kita lihat di pinggir jalan sampai akhirnya ke rumah kita. Nah, ke rumah kita itu juga tergantung tegangan di rumah kita berapa. Ada yang 240 volt, ada yang 120 volt, tergantung. Jadi untuk yang dari PLN itu sempat dinaikin dulu pakai step up, trafo step up, ke sutet, terus ke gardu induk, baru di step down, baru bisa ke rumah kita. Nah, itu ada cabang-cabangnya kayak gitu kan pendistribusiannya. Dari PLN ke rumah kita aja ternyata melewati proses yang panjang. Sampai di situ, nanti untuk transmisi listrik jarak jauh. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke contoh soal? Izin bertanya, Bu. Boleh, Rice ya? Ya boleh, mau Ya, tanya Bu. apa? Pada transformator itu apakah bisa digunakan untuk mengubah tegangan pada arus AC dan DC, Bu? Oke. Transformator itu yangnya cuma bisa digunakan untuk tegangan AC atau bolak-balik. Jadi kalau untuk tegangan DC atau tegangan searah itu nggak bisa digunakan karena tadi hubungannya ke prinsip trafo itu sendiri. Trafo itu prinsip kerjanya kan berdasarkan perubahan flux magnetik yang di inti besi itu kan. Nah, perubahan flux magnetik di inti besi yang tadi itu diakibatkan oleh adanya sumber arus listrik yang bolak-balik atau AC.
Jadi kalau misalkan digunakan sumber tegangannya itu yang searah atau DC, itu nggak akan terjadi flux magnetik, jadi nggak ada gunanya dong trafo kayak gitu. Makanya trafo itu bisa digunakan untuk tegangan bolak-balik atau tegangan AC saja. Udah paham? Paham, Bu. Pertanyaannya bagus. Ada lagi mungkin yang lain mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke contoh soal. Saya Bu, izin bertanya. Oh, ada yang mau bertanya. Sri ya? Ya, Ya boleh, Sri mau nanya apa? adakah tips supaya efisiensi trafo paling tidak mendekati 100%, Bu? Yang efisiensi ya. Nah, langsung Ibu jawab ya. Jadi, seperti yang sudah dibilang tadi, trafo itu kalau di lapangan realitanya nggak ada yang efisiensinya 100%. Jadi, kita cuma bisa berusaha supaya bagaimana trafo bisa bekerja dengan ideal, paling tidak mendekati 100%. Nah, supaya dia mendekati 100% itu, sebenarnya ada beberapa tips supaya kalau misalkan trafonya efisiensinya mendekati 100 kan berarti kerjanya optimal kayak gitu kan. Nah, tipsnya apa aja itu ada 3. Yang pertama itu diberi pendingin. Jadi supaya trafonya itu bekerja dengan optimal, kan trafo itu pasti digunakannya terus-menerus kan, apalagi kayak PLN, nggak mungkin trafonya dimatiin kayak gitu kan, nanti meledak semua listrik yang di gardu-gardu mati pada pemadaman listrik massal di Indonesia kayak gitu kan. Nah, jadi diberi pendingin supaya kerjanya bisa tahan lama. Itu yang pertama, diberi pendingin. Lalu yang kedua, bahan membuat trafonya diganti. Jadi trafo tadi itu kan komponen yang paling utamanya sudah Ibu bilang tadi itu inti besi kan. Nah, besinya itu dirubah, bukan dirubah bahannya, tetap besi bahannya, tapi bentuknya diubah jadi seperti lempengan untuk mengurangi panas. Karena kalau misalkan kita bentuk inti besinya itu yang silinder, itu akan susah mengurangi panasnya. Jadi kalau misalkan di lempengan agak mudah kayak gitu kan, pendinginnya nanti lebih cepat terserap. Terus itu juga cara yang ketiga itu menggunakan AC atau air conditioner atau bisa juga kipas angin. Jadi dikipasin biar nggak panas. Intinya sih bagaimana supaya dia efisiensinya mendekati 100, jangan sampai panas kayak gitu. Tapi karena nggak mungkin dimatiin, apalagi yang seperti Ibu bilang tadi pada trafo yang pada PLN itu nggak mungkin dimatiin kan. Jadi dikasih pendingin kayak gitu. Bagaimana caranya supaya dingin. Jadi kerjanya bisa optimal. Udah cukup jelas? Iya, cukup jelas. Terima kasih, Bu. Jadi pertanyaan yang bagus juga kan. Untuk share screen-nya masih kelihatan nggak ya? Tidak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan, Bu. Bentar ya. Laptop Ibu lagi error. Jadi untuk share screen-nya dari HP Ibu nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, Bu. Apa, Bu? Bentar. Share screen-nya udah kelihatan. Sudah, Bu. Contoh soalnya udah kelihatan? Iya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kita kerjain bareng-bareng contoh soalnya. Ada 5 contoh soal. Jadi, Ibu bacakan dulu soalnya. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan AC dari 12 volt menjadi 120 volt. Hitunglah A. Kuat arus primer jika kuat arus sekunder 0,6 ampere. B. Jumlah lilitan sekunder jika jumlah lilitan primer 300.
Jadi yang diketahui tadi, ini kelihatan nggak tulisan Ibu? Lihat, Bu. Ibu lagi buka note, ini kelihatan ya? Iya, Bu. Nah, berarti dari soal kita tahu tegangan primernya itu 12 volt, tegangan sekundernya 120 volt, terus kuat arus sekundernya 0,6 ampere, lilitan primernya NP itu ada 300. Yang ditanya kuat arus primer sama lilitan sekunder. Jadi kita cari dulu yang kuat arus ya, kuat arus primer. Jadi untuk kuat arus primer, persamaannya tadi yang sudah kita pelajari itu VP, tegangan primer per tegangan sekunder, itu sama dengan kuat arus sekunder per kuat arus primer. Ingat Ibu bilang tadi untuk kuat arus itu kebalik, sekundernya yang di atas. Jadi sampai di sini langsung masukin aja angkanya. Untuk tegangan primernya 12 volt, tegangan sekundernya 120 volt, itu sama dengan 0,6 ampere per IP. Sampai di situ bisa diikuti. Sampai di sini bisa diikuti. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi langsung saja. IP itu sama dengan 120 dikali 0,6 ampere. Berarti IP sama dengan 120 dikali 0,6 per 12. Ada yang udah dapat hasilnya? Ampere, Bu. Benar. Hasilnya didapatkan 6 ampere untuk kuat arus primer. Yang jawab tadi siapa ya? Bu Julia ya? Iya, Bu. Benar jawabannya udah dapat. Jadi kita untuk kuat arus primer didapatkan 6 ampere. Nah, untuk yang pertanyaan yang selanjutnya itu ditanya lilitan sekunder ya. Untuk lilitan, persamaannya kita pakai yang lilitan primer per lilitan sekunder sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder. Berarti langsung saja masukin angkanya ya. Jumlah lilitan sekunder sama dengan benar nggak sih? Jumlah lilitan sekunder itu 120 per 12 dikali 300. Benar nggak? Ada yang ngitung juga? 300, oh salah. 300 per NS itu sama dengan 12 per 120. Sampai di sini benar nggak? Sesuai rumus kan ya tadi, lilitan primernya 300,
Tegangan primernya 12, tegangan sekundernya 120. Berarti 300 dikali 120 itu sama dengan 12 ns. Berarti 36.000 per 12 sama dengan ns. Correct. Berarti ns-nya 3.000. Ada yang sama hasilnya dapat lilitan sekunder 3.000? Sama, Bu. Sama. Yang lain sama atau beda? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Jadi untuk soal yang pertama ditanya kuat arus primer, kita dapatnya tadi berapa tadi kita dapat kuat arus primer? Lupa Ibu. 6 ampere, Bu. Nah, kuat arus primernya kita dapat 6 ampere, terus jumlah lilitan sekundernya kita dapat sebesar 3.000 tadi ya. Iya, Bu. 3.000. Untuk soal nomor 2 itu jenisnya sama dengan soal nomor 1, kita lewatin aja dulu. Kita langsung lanjut ke soal nomor 3 aja ya, tentang efisiensi transformator. Gak apa-apa ya, nanti soal yang nomor 2 kalian coba aja setelah ini ya, di rumah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Dicoba, bukan tugas. Nah, jadi untuk soal nomor 3, Ibu bacakan sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8A dan 0,5A. Jadi arus primer IP itu 0,8 ampere, sementara arus sekundernya IS 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 1000 dan 800, dapat lagi jumlah lilitan primer NP itu 1000 dan NS jumlah lilitan sekundernya 800. Ditanya berapakah efisiensi trafo. Jadi kita dari soal kita tahu kuat arus primernya 0,8 ampere, arus sekundernya 0,5 ampere, lilitan primernya 1000 dan lilitan sekundernya 800. Yang ditanya efisiensi trafo. Untuk efisiensi trafo tadi, nih, berarti kita ketahui jumlah lilitan dan kuat arus ya. Berarti dipakai untuk yang kita pakai persamaan yang keempat, yang ini, Ibu lingkari kelihatan? Ini. Langsung aja Lihat, Bu. ya. Langsung aja dimasukin angkanya berarti ya. Efisiensi trafo sama dengan 800 dikali 0,5 ampere per 1000 dikali 0,8 ampere dikali 100%. Lanjut lagi, kita coret-coret. Berarti berdasarkan rumus tadi, efisiensi NS dikali IS per NP dikali IP dikali 100% ya tadi ya. Nah, langsung aja kita masukin angkanya. 800 dikali 0,5 per 1000 dikali 0,8 dikali persen, 100%. Ada yang udah dapat jawabannya?
800 dikali 0,5 berarti 400 ya. 400 per 1000 dikali 0,8 berarti 800. Benar nggak? 400 per 800 dikali 100%. Sampai sini ada yang sama? Sama, Bu. Ada yang sama ya. Berarti langsung aja 400 per 800 dikali 100%. 400 per 800 itu setengah dikali 100%, berarti jawabannya 50%. Benar? Iya, Bu, sama. Berarti udah ada. Yang lain sama jawabannya 50% atau ada yang beda? Sama, Bu. Sama ya, berarti untuk nomor 3 kita dapat jawabannya efisiensi trafo itu sebesar 50%. Karena efisiensinya cuma 50%, berarti termasuk trafo yang tidak ideal. Karena trafo yang ideal itu tadi efisiensinya 100% ya, jauh separuhnya. Untuk soal nomor 4 dan 5, soal nomor 4 itu kebalikan dari soal nomor 3 tipenya. Yang diketahui efisiensi, yang ditanya energi. Karena nomor 3 yang udah bisa kalian jawab, berarti nomor 4-nya tinggal dibalik aja. Nanti dicoba di rumah untuk soal nomor 4 ya. Iya, Bu. Terus untuk soal nomor 5 yang ditanya jumlah lilitan primer, sama tipenya dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Nanti dicoba aja di rumah, oke? Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Untuk soal yang tadi tidak kita kerjakan bareng-bareng, nanti dicoba di rumah. Nah, terus juga pelajari ya untuk materi transformator ini, karena juga masuk ke soal ujian semesteran nanti. Ada yang mau ditanyakan sebelum pertemuan yang kita akhiri? Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya, berarti pertemuan kita untuk materi transformator ini sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya, nanti Ibu beri materinya untuk dipelajari di rumah lewat WA aja nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi materinya untuk transformator ini sampai di sini dulu. Karena tidak ada yang ingin ditanya, langsung saja kita akhiri ya. Kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bisa dimanfaatkan di kehidupan kita nantinya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan kali ini selesai, cukup sampai di sini. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, bisa ditanya kepada Ibu langsung di luar kelas, di luar jam pelajaran ya. Baiklah, sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.